Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi dengan kami kelompok D3 Teknik Sipil Universitas 17 Agustus Semarang yang beranggotakan saya Rio Albert Rimawan, Didin Setiawan, Endi Wijayanto, Kresna Bayu Saputra, dan Rizky Bintang Fauzi. Di sini kami akan menjawab pertanyaan mengenai pengertian presipitasi rainfall. Pengertian presipitasi rainfall ini adalah gambaran skematiknya. Presipitasi rainfall menurut KBBI adalah pengendapan ke bumi. Terus ada ini menurut Cai Asdak tahun 2000, yaitu curahan air dari atmosfer yang turun ke bumi. Terus Sigit Aribowo tahun 2015, jatuhnya air ke bumi. Ada Triatmojo tahun 2008, precipitation adalah turunan air dari atmosfer ke bumi. Ini terakhir dari Sosro Darsono tahun 1976, yaitu uap, kemudian kondensasi, dan kemudian jatuh ke tanah. Ini adalah gambaran umum mengenai proses siklus hidrologi, di mana ini air permukaan terkena panas matahari, air menguap atau proses evaporasi. Ini dari tumbuhan mungkin ya transpirasi, terus terkondensasi, dan kemudian lah jatuh, yaitu dengan proses presipitasi atau hujan. Dari hujan ini terjadi sistem infiltrasi, masuknya air ke dalam tanah untuk menjadi air tanah atau groundwater. Ada pula yang dialirkan menuju ke laut kembali. Ini adalah gambaran umum mengenai pengertian presipitasi rainfall menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, menurut Sigit Ariwibowo tahun 2015, menurut Sasro Darsono, menurut Triatmojo tahun 2008, dan presipitasi menurut Cai Asdak tahun 2010. Bentuk-bentuk presipitasi sendiri ini ada hujan, merupakan bentuk yang paling penting. Kemudian ada embun, merupakan hasil kondensasi pada permukaan tanah atau tumbuh-tumbuhan. Kondensasi di atas lapisan es yang terjadi jika ada massa udara panas bergerak di atas lapisan es. Kemudian ada kabut, kemudian ada salju dan es. Ini adalah gambaran embun atau dew. Terus ini mist atau kabut tipis. Ada fog, kabut tebal, rain hujan. Ada hujan es atau hail, dan snow adalah salju, hujan salju. Kemudian jenis-jenis hujan sendiri berdasarkan prosesnya, hujan ada hujan orografik, terus ada hujan frontal. Hujan orografik adalah hujan yang terjadi di daerah pegunungan atau hujan pegunungan. Kemudian hujan frontal adalah hujan yang terjadi jika massa udara yang panas naik di atas suatu tepi frontal yang dingin atau udara dingin. Kemudian ada jenis hujan besar-besar, ini ada hujan konveksi, ada juga hujan konvergen. Hujan konveksi terjadi di daerah tropis dan disebut hujan zenital. Kemudian ini adalah hujan konvergen, adalah hujan yang diakibatkan oleh adanya arus konvergensi udara atau penggumpulan awan oleh angin. Kemudian jenis-jenis hujan berdasarkan bentuknya, ada hujan air atau rain, hujan salju snow. Terus ini ada hujan es atau hailstone. Adanya panas akan mengakibatkan uap air terangkat ke atas, dan semakin ke atas butiran air akan semakin besar. Uap air tersebut selanjutnya dikondensasi dan akhirnya jatuh menjadi hujan es. Hujan es ini sering terjadi di daerah sedang dan berpeluang terjadi di daerah tropis juga besar. Akan tetapi karena di daerah tropis untuk membeku awan harus naik setinggi 5.000 meter, maka akibat ketinggian tersebut es yang jatuh ke bawah sudah tidak berbentuk es lagi. Terus ini hujan berdasarkan modelnya, ada hujan homogen, hujan advance, hujan intermediate, dan hujan delay. Macam-macam awan dan karakteristiknya. Ini awan sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah awan tinggi, awan sedang, dan awan rendah. Awan tinggi sendiri terdiri dari awan sirus. Seperti ini gambarannya, memiliki serat yang halus seperti serat bulu burung, dapat kita jumpai. Terus jenis awan tinggi ada awan cirrostratus, seperti ini bentuknya. Ini tampak seperti kelambu putih halus yang mengental. Kemudian jenis awan tinggi lagi ada cirrocumulus, yang memiliki karakteristik tersendiri karena bentuknya yang menyerupai ombak di pasir pantai, dan awan ini juga menyerupai bulatan-bulatan kecil berwarna putih yang berbaris atau kelompok, sehingga akan tampak seperti sekelompok domba. Ini seperti bulu domba bentuknya. Terus ini jenis awan sedang terdiri dari awan altocumulus, seperti ini. Awan ini berwarna putih atau abu-abu dengan lembaran berlapis dan berserat. Ada awan nimbostratus,
Merupakan awan yang dihasilkan dari penebalan altrostratus, warnanya relatif abu-abu gelap. Awan ini bisa menghasilkan hujan deras. Bentuknya seperti ini, jenis awan sedang. Ada lagi ini jenis awan sedang adalah awan altostratus, berwarna abu-abu kebiruan dengan rupa lembaran berserat menutupi langit secara total ataupun sebagainya, merupakan ciri dari jenis awan ini. Seperti ini bentuknya, dapat kita lihat. Terus yang terakhir adalah jenis awan rendah, terdiri dari awan cumulus. Karakteristik awan cumulus ini padat, bergaris, tajam, dan biasanya berkembang secara vertikal ke atas dengan pertambahan jumlah tumpukan melalui penggelembungan di bagian atasnya seperti bentuk kembang kol. Ini bentuknya seperti kembang kol di sini. Terus ada awan stratus, kabut yang berada pada ketinggian sangat rendah, sekitar 2 km saja. Bentuknya seperti ini. Lagi jenis awan rendah ada awan cumulonimbus. Jenis awan ini yang berat dan padat dan bentuk vertikal merupakan ciri dari awan cumulonimbus. Bentuk awan ini juga menyerupai sebuah gunung. Di bagian atasnya terlihat seperti serat dan hampir selalu rata, sedangkan pada bagian bawahnya sering sangat gelap. Jika di dunia penerbangan, jenis awan ini menjadi jenis awan yang sangat ditakuti karena dapat membuat pesawat celaka. Ini jika kita melakukan penerbangan, ketemu awan ini harus hati-hati. Terus jenis awan rendah ada lagi awan stratocumulus. Memiliki bentuk yang serupa dengan sarang lebah dan seringkali menjadi penyebab hujan lokal yang merupakan ciri dari awan ini. Apabila awan ini terakumulasi dan lebih padat, awan ini akan menyebabkan hujan lokal yang deras. Seperti ini awan stratocumulus. Ini adalah jenis-jenis awan dan karakteristiknya yang menyebabkan hujan. Terus macam-macam alat ukur curah hujan. Yang ini ada gambar observatorium Ombo ini yang sering digunakan. Alatnya dikenal dengan nama penakar hujan observatorium atau penakar hujan manual. Ini dapat kita cari di online shop, harganya sekitar 900 ribuan. Terus jenis-jenis macam penakar hujan lagi, ini penakar hujan tipe Hillman. Alat ini merupakan penakar hujan otomatis dengan tipe sipon. Bila air hujan terukur setinggi 10 mm, sipon bekerja mengeluarkan air dari tabung penampung dengan cepat. Kemudian siap mengukur lagi dan kemudian seterusnya. Harganya di online shop dapat kita cari, harganya sekitar 19.250 ribuan. Ini adalah tipe Hillman. Terus selanjutnya macam-macam alat ukur hujan, ini adalah penakar hujan tipe tipping bucket. Merupakan penakar hujan otomatis menggunakan prinsip penampung air hujan pada bejana yang berjungkit. Bila air mengisi bejana penampung yang setara dengan tinggi hujan setengah mili, akan berjungkit dan air dikeluarkan. Seperti ini gambarnya, dapat kita cari di toko online shop seharga Rp6.800.000. Gambarnya seperti ini. Terus ada lagi ini alat penakar hujan tipe sipon. Merupakan penakar hujan otomatis menggunakan prinsip penampung air hujan dalam tabung penampung. Bila penampung penuh, tabung menjadi miring dan sipon mulai bekerja mengeluarkan air dari dalam tabung. Setiap pergerakan air dalam tabung penampung tercatat pada bias, sama seperti alat penakar hujan otomatis lainnya. Seperti ini gambarnya, ini adalah macam-macam alat ukur. Jadi kita tadi sudah membahas pengertian dari presipitasi rainfall sendiri. Terus kita melihat macam-macam hujan serta awan yang menyebabkannya dan karakteristik awan. Terus yang terakhir adalah macam-macam alat ukur curah hujan. Terima kasih pada kesempatan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.